Oke, teman-teman sudah tidak deg-degan lagi ya? Alhamdulillah, karena kan sebenarnya bukan masalah di bisa dan tidak bisa menjawab saja, tetapi bagaimana kita bergelut dengan sinyal gitu ya. Di antara kepanikan dan sinyal itu tentu ada kechaosan gitu ya, deg-degan anak kadang ngeklik anu kanan ternyata ngeklik anu kiri gitu ya. Berarti kadang ada yang salah di telunjuk mungkin ya, selain di sinyal. Baik teman-teman semuanya, sebelum disampaikan pemaparan, kita tepuk semangat dulu ya biar kembali semangat seperti di awal, karena tadi kami perhatikan semakin angkanya atau soalnya itu semakin besar ke bawah, selanjutnya gitu ya, sudah tidak ada selanjutnya gitu kan. Nah, karena mungkin makin deg-degan gitu ya. Coba kita tepuk semangatnya yang semangat gitu ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan lagi yang paling kencang semuanya. Baik teman-teman, dari 30 soal itu hal yang memang di bawah 50% gitu ya, tapi kami rasa ini bukan sesuatu hal yang karena teman-teman tidak tahu gitu ya, bisa jadi karena apalagi pas di awal-awal deg-degan gitu ya, ada suara ya habis gitu ya, seperti itu. Baik, soal pertama yang memang di bawah 50% ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berbunyi, layanan PAUD HI dilakukan secara berkesinambungan dan diberikan kepada siapa coba? Anak usia 0 sampai 6 tahun. Tapi ini di bawah 50%, ini mah yakin saya mah masih deg-degan gitu ya, bingung mau dipencet gitu, tadi lepas telat masuk dan lain-lain gitu ya. Padahal saya yakin selain di Sisdiknas juga disampaikan gitu ya terkait dengan anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun, bahwa di Perpres nomor 30 Perpres nomor 60 tahun 2013 terkait dengan PAUD HI itu, bahwa anak usia dini itu adalah tentang usia 0 sampai 6 tahun. Oke, clear ya, nampaknya ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut Bapak, karena lebih kepada deg-degan saja sih sebenarnya ya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Pak Heri teman-teman ya, terkait dengan soal yang memang di bawah 50% selanjutnya. Kepada Bapak disilakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya lihat ini tadi di awal memang muka-muka hektiknya sudah muncul ini ya. Kita ngomong tentang PAUD HI gitu ya. Ternyata ketika di poin nomor 3 ditanya ya, apa kepanjangan PAUD HI? Nah, ya. Nilai semua peserta itu di bawah 50%. Ya, ini jadi nggak apa-apa Bu ya. Jadi memang kita itu kan dapat siweh ya, ini dengan laptop, dengan sinyal. Ya, anu tadi enter sebelah kanan, tiba-tiba aku panik mah ngareket ke sebelah kiri deh, ke sebelah kiri lagi ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kira-kira PAUD HI itu singkatan dari apa? Nah, PAUD HI itu kan kayak bundaran HI ya, bukan Hotel Indonesia ya, tapi HI itu adalah. Nah, ganti asa Bu, papu ket enter punya. Saya kira tidak bisa dijelaskan, karena ini sangat substansial sekali. Bu, lanjut ya. Baik, terima kasih Bapak. Soal selanjutnya ini terkait dengan kebijakan daripada penyelenggaraan PAUD HI ya. Di nomor 5 ada di poin A itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, itu tentang apa ya? Sistem pendidikan. Oke, ada Permendikbud nomor 146 tahun 2014, yaitu kurikulum yang sudah lalu
gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang guru dan dosen. Jadi kalau tentang PAUD HI itu di peraturan presiden nomor. Oke, berarti Bapak ini mah iya karena masih deg-degan di awal-awal karena ke bawahnya itu semakin lancar meluncur gitu ya. Baik Bapak, silakan untuk soal selanjutnya. Oke, nomor 6 Bu ya. Pernyataan yang paling tepat dalam merancang PAUD HI adalah kata kuncinya paling tepat. Ya. Yang pertama, itu yang B dulu ya, tidak melaksanakan kegiatan parenting dengan melibatkan orang tua siswa itu tepat. Tapi ini kata kuncinya yang paling tepat. Yang kedua, melakukan pengendalian mutu oleh lembaga itu tepat, tapi bukan yang paling tepat. Kemudian yang ke D-nya itu melaksanakan deteksi dini tumbuh dan kembang anak setahun sekali. Nah, yang paling tepat itu adalah melaksanakan PHBS secara rutin. Ingat ya, holistik integrasi ya. Maksudnya apa? Ada orang yang mengatakan, regulasi mengatakan bahwa PAUD HI itu lebih dekat kepada pelaksanaan PHBS secara rutin. Banget ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, soal selanjutnya ini terkait dengan kemitraan dengan puskesmas, ya. Nah, di sini ya kan kecuali ya, gitu. Mungkin karena tidak dengan kecuali emut nanti kanimbang gitunya, karena mungkin di sekolahnya bekerja sama dengan posyandu, jadi itu yang paling inget gitu ya. Nah, ternyata manfaat kemitraan dengan puskesmas itu kalau menimbang anak itu bisa ya sama ibu guru jadi juga di sekolah ya gitu, sambil mengenalkan angka sama anak gitu ya. Nah itu yang kecualinya, sedangkan yang menjadi manfaat bagi penyelenggaraan PAUD HI kemitraannya dengan puskesmas itu yang pertama ini memastikan bahwa peserta didik ini mendapatkan dukungan yang menyeluruh dan berkualitas terkait dengan kesehatan ya. Kemudian memberikan kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting dan juga mendukung terwujudnya PAUD layanan PAUD HI ya, layanan PAUD HI gitu. Jadi yang menimbang sama ibu guru saja ya. Terima kasih. Silakan Bapak. Oke ya, yang di bawah 50% itu adalah nomor 11 Bu ya. Soalnya seperti ini Bu. Doni merasa senang datang ke sekolah karena dia dapat bermain dengan teman-temannya dan juga bertemu dengan guru-gurunya yang penyayang. Nah, jawaban hari ini menunjukkan bahwa Doni telah memiliki aspek kemampuan fondasi apa? Yang benar adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Karena di regulasi jelas sekali ciri dari fondasi pemaknaan terhadap belajar yang positif itu ada kata kunci yang namanya adalah menyenangkan. Si Doni ketemu dengan gurunya yang penyayang, itu menyenangkan, ada motivasi intrinsik. Maka jawaban yang benar adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Begitu, Mangga Bu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya teman-teman, ini yang di bawah 50% adalah nomor 13 terkait dengan transisi PAUD ke SD. Ya. Dengan bunyi soal, Kepala Sekolah SD Hidayah ingin merancang kegiatan masa perkenalan untuk murid kelas 1 SD yang baru di tahun ajaran ini. Kegiatan apakah yang tepat dengan konsep transisi PAUD ke SD? Ini awal-awal anak-anak kalau masuk ke sekolah dengan teman-teman yang baru bakal bingung ya. Ya bingung kan, ini siapa, dikira saya siapa, atau mungkin ayah anak mengabetem, ayah anak atau tidak ingin bermain dengan yang lainnya. Sehingga dari beberapa pilihan ganda di poin 13 ini ada kegiatan permainan berkelompok untuk melihat kemampuan motorik dan interaksi murid. Poinnya di interaksi murid tersebut karena anak kan masa transisi, mereka bertemu dengan teman barunya, gitu ya, sehingga membutuhkan adaptasi terhadap lingkungan
Oke, ini pertanyaan memang agak susah ya soalnya ya. Ini yang di bawah 50% itu adalah salah satunya itu nomor 14 ya. Begini Bu soalnya ya, pernyataan di bawah yang bukan merupakan miskonsepsi. Ya bukan, ya miskonsepsi, berarti negatif jangan positif. Jadi ditanyakan adalah konsepsi ya. Begitu ya. Ini mah cerdas yang bikin soalnya ya. Bukan merupakan miskonsepsi, berarti nanyain yang konsepsi ya. Jadi pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan miskonsepsi, literasi anak usia dini adalah yang benar adalah anak yang lancar membaca tidak selalu memahami isi bacaan. Anak tahu simbol dada, kuda, tapi itu apa anu dibaca nanti naon. Itulah yang kita sebut sebagai verbalistik. Demikian, lanjut. Baik, selanjutnya yaitu nomor 16 yang berbunyi Ibu Rina merupakan guru kelompok B TK ASI. Setiap 3 hari sekali Ibu Rina menjadwalkan anak-anak untuk menyiram bunga di halaman sekolah dan memberi makan ayam. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan. Jawaban yang benar adalah fondasi agama dan budi pekerti. Ya, kalau memang mungkin bisa ambigu, ada yang memilih fondasi pemaknaan belajar yang positif gitu ya. Tetapi kalau kita mengacu pada CP, karena kan yang harus kita jadikan rujukan apa? CP gitu ya. Mengacu pada CP adalah fondasi agama dan budi pekerti. Baik, Bapak silakan selanjutnya. Oke, poin yang selanjutnya yang jeblok itu nomor 18 ya. Guru menyambut anak dengan senyuman. Kata kuncinya senyuman. Menata ruangan dengan nyaman dan aman. Anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya dan senantiasa memberikan dukungan ketika anak merasa cemas atau tidak nyaman. Hal tersebut merupakan upaya anak untuk mendukung kesiapan emosional anak. Ya, jadi apa? Ibu yang baik secara tidak langsung mengajarkan anak yang baik, itu berarti mengajarkan, menyiapkan emosional anak. Ibu yang geruduk, ibu yang gerungsing itu menyiapkan potensi didik anak yang serupa. Demikian, lanjut. Baik, ini terakhir ya nomor 20 Bapak. Tuh kan sebenarnya lebih banyak yang benarnya teman-teman teh ya. Ini yang jebloknya itu hanya sampai poin 20 gitu ya. Nah di poin 20 ini Bu Tiara membacakan cerita dengan judul 3 kata ajaib. Maaf, tolong dan terima kasih. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kemampuan, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi secara sehat ya, itu karena dengan penggunaan kata-kata yang positif itu akan menjamin, itu akan membantu anak bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi secara sehat. Itu mungkin itu Bapak. Siap. Itu teman-teman pemaparan dari kami. Dan terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa dan selamat untuk semuanya. Oke, aplaus buat kita semuanya ya.